Anda mungkin udah dengar ya soal keributan yang satu ini. Jadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu kan baru aja memperbarui definisi kelapa sawit. Dan sekarang secara resmi menyebutnya pohon. Kedengarannya sepele banget ya, cuma satu kata. Tapi ternyata loh, perubahan ini menyulut perdebatan yang luar biasa panas. Nah, pertanyaannya, kenapa sih definisi sebuah tanaman bisa jadi sekontroversial ini? Untuk menelusurinya, kita akan bedah bareng sebuah artikel yang sangat tajam dari las.co, judulnya Sawit Itu Pohon. Saatnya mengakhiri perdebatan yang tidak perlu, ditulis oleh Dimas H. Pamungkas. Jadi pembahasan kita untuk Anda hari ini adalah untuk coba memahami kenapa masalah ini jauh lebih dalam dari sekedar urusan kamus. Ini bukan cuma soal botani, tapi juga soal persepsi, sains modern, dan yang paling penting, soal kemana seharusnya fokus kita diarahkan. Benar sekali, kalau kita baca artikelnya, penulisnya itu langsung ke intinya. Dia bilang, perdebatan ini lahir dari benturan dua cara pandang soal apa itu pohon. Ada katakanlah kacamata klasik yang kaku banget, dan ada kacamata modern yang jauh lebih fleksibel. Nah, argumen penulis ini kuat sekali. Dia bilang kita semua ini salah fokus. Kita ribut soal label, soal nama. Padahal menurutnya itu semua cuma pengalih perhatian dari isu yang jauh lebih genting. Gimana cara kita mengelola sawit secara berkelanjutan? Nggak peduli deh namanya apa. Oke. Mari kita mulai dari akarnya ya. Artikel ini bilang, sebagian besar kritik itu dasarnya sama. Mereka berpegang pada definisi bahwa pohon itu wajib punya kambium dan menghasilkan yang namanya kayu sekunder. Ini katanya pandangan dari dendrologi klasik. Saya sering dengar istilah kambium, tapi kayu sekunder ini apa lagi? Bisa kita urai sedikit? Tentu. Jadi, dendrologi itu kan sederhananya ilmu yang mempelajari kayu. Jadi wajar kalau definisi mereka itu sangat kayu sentris gitu. Kambium itu semacam lapisan sel aktif di bawah kulit batang. Tugasnya itu terus membelah diri ke arah luar dan ke arah dalam. Inilah yang bikin batang pohon jadi makin lebar, makin gemuk setiap tahunnya. Proses ini namanya pertumbuhan sekunder. Nah, hasil dari pertumbuhan ke arah dalam inilah yang kita sebut kayu sekunder. Atau kayu sejati yang biasa kita lihat sebagai cincin tahunan itu. Oke. Jadi kambium itu semacam mesin pembuat kayu yang juga bikin batang makin besar. Dan sawit nggak punya mesin itu. Tepat. Kelapa sawit dan semua kerabatnya di keluarga palma memang nggak punya kambium. Batangnya bisa tumbuh tinggi banget, tapi nggak melebar dengan cara seperti itu. Struktur batangnya itu lebih mirip kumpulan ribuan kabel serat yang sangat kuat dan padat. Nah, disinilah artikel itu membawa kita ke perspektif yang beda, yaitu dari botani modern. Penulisnya mengutip pandangan dari seorang ahli botani terkemuka dari Harvard, Profesor Barry A. Tomlinson. Oke, apa kata botani modern? Menurut pandangan modern, definisi pohon itu nggak lagi terpaku pada anatomi internalnya, tapi lebih ke fungsi dan perannya di dalam ekosistem. Ada 3 kriteria utama. Pertama, dia punya batang permanen yang tegak. Kedua, batang itu menopang tajuk atau mahkota daun di atasnya. Dan ketiga, dia hidup cukup lama untuk jadi struktur vegetasi yang signifikan di sebuah landscape. Jadi ini soal bentuk dan fungsi, bukan soal punya kambium atau enggak. Kalau dipikir-pikir, itu jauh lebih masuk akal ya. Kita lihat sesuatu yang tinggi, berbatang, ada daunnya di atas, ya kita sebut pohon. Jadi kalau pakai definisi fungsional ini, harusnya sawit lolos kan? Lolos dengan mudah. Kelapa sawit punya batang tunggal yang bisa tumbuh sampai 20 meter lebih. Dia punya tajuk daun permanen yang jadi ibaratnya pabrik fotosintesisnya. Dan siklus hidupnya bisa mencapai 25-30 tahun. Jelas ini menjadikannya struktur vegetasi jangka panjang. Jadi dari kacamata ekologi dan botani modern, perdebatan ini seharusnya udah selesai. Sawit adalah pohon. Titik. Tunggu dulu. Disinilah bagian yang bikin saya paling penasaran dari artikel ini. Kalau definisi modern sudah sejelas itu, kenapa perdebatan ini terus-terusan muncul? Dan spesifik hanya untuk kelapa sawit? Penulisnya menyoroti sebuah kejanggalan yang menurut saya luar biasa. Kita semua kan tanpa ragu menyebut kelapa, kurma, aren, bahkan sagu itu sebagai pohon. Dalam bahasa Inggris pun namanya jelas, palm tree. Mereka semua satu keluarga besar dengan sawit. Kenapa cuma sawit yang seolah-olah jadi anak tiri dan statusnya dipermasalahkan?
Nah, ini dia. Ini argumen terkuat dari penulis untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar perdebatan ilmiah di sini. Ada bias. Secara anatomi, seperti yang kita bahas tadi, nggak ada bedanya sawit dengan kelapa atau kurma. Semuanya sama-sama dari keluarga palma. Batangnya nggak berkambium dan ditopang oleh jaringan serat vaskular. Jadi secara teknis, kalau sawit bukan pohon, maka pohon kelapa di pinggir pantai itu juga bukan pohon, begitu. Seharusnya begitu, secara logika. Penulis menekankan poin ini dengan sangat tajam. Kalau kita mau konsisten secara ilmiah dan menolak sawit sebagai pohon karena alasan nggak ada kambium, maka kita harusnya juga menolak seluruh anggota keluarga palma lainnya. Tapi pertanyaannya, pernahkah Anda dengar ada orang yang protes dan bilang, stop sebut kelapa itu pohon? Nggak pernah kan? Nggak pernah sama sekali. Aneh sekali kalau dipikir-pikir. Jadi, apa dugaan penulis artikel ini? Kenapa ada standar ganda botanis seperti ini? Beda ini menunjukkan bahwa perdebatannya udah nggak murni lagi soal sains. Isu ini sudah terlanjur dibumbui oleh persepsi lain. Kelapa sawit itu kan komoditas industri raksasa. Citranya sangat lekat dengan isu ekonomi dan politik lingkungan, baik positif maupun negatif. Beban citra ini nggak sekuat itu melekat pada kurma, sagu, atau aren. Jadi, penolakan label pohon untuk sawit menurut penulis bisa jadi merupakan cerminan dari sentimen yang lebih luas terhadap industrinya, bukan murni karena argumen botaninya. Masuk akal. Jadi perdebatannya bukan lagi soal apa itu, tapi apa yang diwakilinya. Oke, ada lagi satu fakta yang benar-benar mengejutkan dari artikel ini. Penulisnya bilang bahwa evolusi itu cerdas. Ia punya banyak cara untuk menciptakan bentuk pohon, nggak cuma lewat satu jalur pembentukan kayu. Tapi kemudian, argumennya seolah dibalik 180 derajat. Batang kelapa sawit yang selama ini kita perdebatkan sebagai bukan kayu itu, ternyata sekarang justru jadi bahan baku penting untuk industri perkayuan. Gimana ceritanya ini? Nah, ini contoh sempurna bagaimana inovasi bisa mendobrak definisi-definisi lama. Kuncinya ada pada peralihan cara pandang, dari kacamata anatomi klasik ke kacamata ilmu biomaterial modern. Memang benar, batang kelapa sawit atau oil palm trunk, disingkat OPT, itu bukan kayu dalam definisi tradisional. Tapi kalau kita bedah komposisi kimianya, bahan penyusun utamanya adalah sesuatu yang disebut lignoselulosa. Lignoselulosa itu semacam bahan dasar universal untuk material keras pada tanaman, begitu? Tepat sekali. Lignoselulosa ini kombinasi dari 3 molekul utama, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dan coba tebak, apa bahan penyusun utama kayu pohon-pohon konvensional seperti jati atau meranti? Sama juga. Ya, lignoselulosa juga. Karena bahan dasarnya sama, teknologi modern akhirnya menemukan cara untuk merekayasa ulang batang sawit ini jadi produk-produk yang biasanya dibuat dari kayu. Wow, produk seperti apa misalnya? Apa kualitasnya bisa diandalkan? Artikelnya memberikan banyak contoh konkret, mulai dari plywood atau kayu lapis, papan partikel, sampai produk rekayasa canggih seperti laminated veneer lambar atau LVL. Itu biasa dipakai untuk konstruksi, bahkan untuk furniture juga bisa. Jadi ini bukan lagi sekedar produk kelas 2. Artikel tersebut bahkan mengutip sebuah riset yang menunjukkan bahwa serat dari bagian luar batang sawit yang lebih padat itu ternyata punya kekuatan mekanik dan kelenturan yang bisa bersaing dengan beberapa jenis kayu ringan yang umum digunakan di industri. Jadi, batang yang selama ini dianggap limbah setelah masa tanamnya habis, sekarang bisa jadi meja, kursi, bahkan bagian dari konstruksi bangunan. Ini kan mengubah total nilai ekonominya. Tepat. Dan ini membawa kita pada gambaran yang lebih besar. Menurut penulis, pemanfaatan OPT dari program peremajaan kebun sawit ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut bioekonomi sirkuler. Limbah dari satu siklus produksi nggak lagi dibuang, tapi jadi bahan baku berharga untuk industri lain. Potensinya luar biasa. Ini bisa menjadi sumber bahan baku alternatif yang sangat signifikan, yang pada akhirnya bisa mengurangi tekanan dan eksploitasi terhadap kayu yang berasal dari hutan-hutan alam kita. Ini solusi yang sangat elegan kan? Oke, setelah kita bahas soal definisi, standar ganda, sampai pemanfaatan batangnya yang ternyata bisa jadi kayu, saya rasa kita mulai sampai ke jantung argumen penulisnya nih. Jadi apa artinya semua ini? Sepertinya penulis ingin bilang, kita semua terlalu sibuk berdebat soal label, sampai lupa ada masalah yang jauh lebih penting. Persis, itu pesan utamanya. Kegaduhan soal status sawit sebagai pohon atau bukan ini pada dasarnya adalah sebuah pengalih perhatian.
Keberlanjutan sebuah ekosistem, kelestarian lingkungan, itu sama sekali nggak ditentukan oleh ada atau tidaknya kambium pada sebatang tanaman. Penulis kemudian memberikan contoh tandingan yang sangat kuat untuk membuktikan poin ini. Contoh tandingan seperti apa? Dia bilang, coba kita ambil spesies pohon asli yang punya kambium dan berkayu sejati, misalnya akasia atau eukaliptus. Apakah statusnya sebagai pohon sejati otomatis menjamin dia ramah lingkungan? Tentu tidak ya. Ya, tentu tidak. Jika pohon-pohon ini ditanam dalam skala sangat luas dengan pola monokultur ekstrim, tanpa perencanaan lanskap yang baik, tanpa koridor satwa, tanpa menjaga area tepi sungai, hasilnya tetap saja bisa menjadi bencana ekologis. Erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, kekeringan, semua itu bisa terjadi. Jadi label pohon itu sendiri bukan jaminan apa-apa. Kuncinya bukan pada identitas tanamannya, tapi bagaimana kita memperlakukannya di lapangan. Sama sekali bukan jaminan. Cara pandang ekologi modern itu nggak lagi menilai vegetasi dari namanya, tapi dari fungsi yang diberikannya dalam sebuah lanskap. Apa saja fungsinya? Misalnya, seberapa efisien dia menyerap karbon, bagaimana perannya menjaga siklus air, sejauh mana dia bisa mendukung kehidupan satwa. Nah, terkait hal ini, artikel tersebut mengutip beberapa penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebun sawit yang dikelola dengan praktek terbaik, ini kuncinya ya, dikelola dengan baik, ternyata punya produktivitas biomasa yang sangat tinggi. Artinya, dia sangat rakus menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Sangat rakus dan sangat efisien. Selain itu, dengan sistem prakaranya yang rapat dan tajuknya yang menutupi lahan sepanjang tahun, ia juga mampu memberikan fungsi ekologis yang signifikan, seperti menjaga stabilitas hidrologi dan mencegah erosi. Jadi, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas dan diulang-ulang. Isunya bukan apa namanya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Fokus perdebatan harusnya ada pada praktek agronomi berkelanjutan, bukan pada terminologi botani. Sebagai penutup, penulisnya kembali lagi ke titik awal, yaitu soal KBBI. Ada satu kalimat di sana yang menurut saya kuat sekali. Dikatakan bahwa bahasa harus mengikuti realitas, bukan takut pada realitas. Apa maksudnya dalam konteks ini? Maksudnya begini, fungsi utama sebuah kamus umum seperti KBBI adalah untuk merekam dan mencerminkan bagaimana bahasa itu hidup dan digunakan oleh masyarakat, bukan untuk mendikte masyarakat. Dalam kenyataannya, dalam realitas sehari-hari, dari petani di desa sampai orang kota, masyarakat Indonesia sudah dari dulu menyebut tanaman ini pohon sawit. Penggunaan ini sudah menjadi fakta sosial dan linguistik. Jadi, KBBI sebenarnya hanya meresmikan apa yang sudah menjadi kenyataan di masyarakat. Betul. Menurut penulis, jika kita memaksa KBBI untuk tunduk pada definisi teknis dendrologi yang sempit dan kaku, kita justru menciptakan jurang pemisah antara bahasa resmi dengan pengetahuan praktis dan cara masyarakat berbahasa. Bahasa yang sehat, menurut argumen di artikel ini, adalah bahasa yang dinamis, yang mampu menjembatani pengetahuan ilmiah dengan pemahaman publik. Bukan malah sibuk melestarikan perdebatan terminologi yang ya pada akhirnya nggak ngubah apa-apa di lapangan. Keputusan KBBI dalam hal ini adalah langkah yang pragmatis dan sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri. Oke, jadi setelah kita membedah sumber ini, perdebatan sawit itu pohon ternyata jauh lebih kompleks dan berlapis dari yang terlihat di permukaan. Ini bukan sekedar soal benar atau salah ya. Kita jadi paham argumen penulis bahwa definisi pohon dalam sains modern sebenarnya sudah lebih luas dan fungsional. Kita juga melihat ada semacam standar ganda dalam cara kita memandang sawit dibanding kerabatnya sesama palma. Lalu ada fakta luar biasa bahwa batangnya yang bukan kayu, kini justru jadi solusi untuk industri perkayuan. Dan yang paling penting, ada ajakan yang sangat kuat dari penulis agar kita menggeser energi kita. Dari perdebatan soal label ke pertanyaan yang jauh lebih krusial. Bagaimana kita memastikan pengelolaannya benar-benar berkelanjutan? Tepat sekali. Kesimpulan dari artikel ini pada dasarnya adalah ekologi tidak peduli dengan klasifikasi di kamus. Alam menilai sebuah tanaman, entah itu sawit, akasia, atau sengon, berdasarkan dampak nyatanya di lapangan. Kalau pengelolaannya salah dan serakah, tanaman apapun bisa bawa dampak buruk. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang bijak dan berbasis ilmu pengetahuan, tanaman apapun bisa memberikan fungsi ekologis yang positif.
Perdebatan soal status sawit sebagai pohon, menurut penulis adalah perdebatan yang skalanya terlalu kecil jika dibandingkan dengan tantangan maha besar yang kita hadapi. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Jika label pohon bukanlah penentu utama dampak lingkungan, melainkan cara kita mengelolanya. Di area mana lagi dalam hidup kita, mungkin di tempat kerja, dalam isu sosial, atau dalam menyikapi teknologi baru, kita terlalu sering terjebak dalam perdebatan soal label dan definisi. Sehingga kita justru lupa menanyakan pertanyaan yang paling esensial. Apa sebetulnya fungsi dan dampak nyata dari tindakan kita?